Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, dulur-dulur sedoyo. Kali ini, saya akan membagikan kisah nyata yang dialami oleh sekelompok pendaki di Gunung Lawu. Pendakian ini seharusnya biasa saja, tapi siapa sangka, mereka malah mengalami kejadian yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Kisah ini bukan hanya sekadar cerita seram, tapi juga pengingat bagi kita semua agar selalu menghormati alam. Monggo, disimak ceritanya dengan hati yang terbuka. Langit di timur mulai berpendar merah ketika mobil yang kami tumpangi berhenti di pelataran parkir Cemoro Kandang. Angin gunung menyelinap melalui celah jaket, membawa hawa dingin yang menggigit kulit. Aku menarik napas dalam-dalam, aroma tanah basah bercampur sisa-sisa dedaunan terbakar memenuhi hidung. Sepi, ya? Tanya Ilham, satu-satunya yang belum pernah mendaki Gunung Lawu. Aku mengedarkan pandangan. Pos pendakian masih gelap, lampu-lampu temara menerangi bangunan kayu kecil yang terlihat kosong. Tak ada suara pendaki lain, tak ada obrolan riuh seperti biasanya. Hanya desir angin yang terdengar, berbisik pelan di antara ranting-ranting pohon yang meranggas. Kayaknya masih tutup, gumam Raka sambil menunjuk papan pengumuman di dekat pos. Benar saja. Tulisan besar terpampang jelas, pendakian ditutup sementara pasca kebakaran. Aku menelan ludah. Jadi, benar yang dikabarkan orang-orang, kebakaran besar beberapa bulan lalu telah melahap sebagian besar hutan di lereng Lawu. 7 orang pendaki jadi korban. Dan kini, jalur pendakian belum resmi dibuka kembali. Tapi kami sudah jauh-jauh datang dari Surabaya. Rencana sudah disusun matang. Pulang begitu saja? Rasanya terlalu sia-sia. Saat itulah, seorang pria parubaya keluar dari pos pendakian, masih setengah mengantuk. Mau naik, Mas? Tanyanya. Aku dan teman-teman saling pandang. Tak ada yang langsung menjawab. Sebenarnya masih ditutup, tapi, pria itu menatap kami satu persatu, lalu melanjutkan dengan nada lebih pelan. Sampai pos 2 aja, ya. Jangan lebih. Angin bertiup kencang, menyibak daun-daun kering yang berserakan di tanah. Aku menarik resleting jaket lebih rapat, sementara di benakku, satu pertanyaan berputar-putar. Kenapa hanya sampai pos 2? Setelah mendapat izin untuk naik sampai pos 2, aku dan teman-teman mulai bersiap. Rombongan kami terdiri dari 6 orang, aku, Raka, Ilham, Rizky, Maya, dan Ilmi. Kami semua berasal dari Surabaya, berteman sejak kuliah, dan sering mendaki gunung bersama. Namun, ini adalah pertama kalinya Ilham ikut. Ilham, si pemula dalam kelompok kami, tampak paling antusias sekaligus cemas. Sejak berangkat, ia terus bertanya tentang mitos Gunung Lawu. Katanya banyak pantangannya, ya? Gak boleh pakai baju hijau, gak boleh ngomong capek. Bukan cuma itu, sahut Raka, yang memang paling banyak tahu soal dunia pendakian. Kalau puncak udah kelihatan, jangan bilang, sebentar lagi sampai, nanti malah makin jauh. Ilham tertawa kecil, tapi aku bisa melihat raut wajahnya sedikit berubah. Mungkin ia mulai merasa kalau ini bukan sekadar cerita kosong. Sementara itu, Maya dan Ilmi berjalan berdampingan. Mereka adalah 2 perempuan di kelompok kami. Maya sudah beberapa kali naik gunung, sementara Ilmi lebih suka jadi tim dokumentasi, sering membawa kamera untuk mengabadikan momen. Keduanya tampak santai, meski dari tadi lebih banyak diam. Aku sendiri, mungkin karena sudah beberapa kali naik Lawu, merasa ada yang berbeda kali ini. Dari terminal Maospati tadi, perjalanan terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan di Cemoro Kandang, tempat yang biasanya ramai pendaki, hampir tidak ada orang selain kami. Angin dingin berembus kencang. Matahari mulai naik, menyinari jalur tanah yang mengarah ke atas. Dari kejauhan, puncak Lawu samar-samar terlihat, berdiri megah dengan siluet hitamnya yang angkuh. Kami mulai melangkah. Jalur yang kami pilih adalah Cemoro Kandang, yang meskipun lebih panjang dibanding Cemoro Sewu, tapi lebih landai dan nyaman untuk pemula seperti Ilham. Setiap langkah membawa kami lebih dalam ke hutan, lebih jauh dari dunia yang biasa kami kenal. Dan tanpa kami sadari, sesuatu seolah-olah mengawasi dari kejauhan. Perjalanan kami di jalur Cemoro Kandang awalnya terasa biasa saja. Langkah demi langkah menapaki tanah yang mulai lembab, suara ranting patah di bawah sepatu, dan sesekali terdengar suara burung dari kejauhan.
Namun, semakin dalam kami masuk ke hutan, suasana mulai berubah. Awalnya hanya perasaan aneh, semacam rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Hutan terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada kicauan burung. Seperti semua makhluk di sekitar kami memilih diam. Aku menoleh ke belakang, memastikan semua masih berjalan beriringan. Ilham yang tadi banyak bicara kini lebih banyak diam, langkahnya sedikit melambat. Maya dan Ilmi juga tampak lebih sering menoleh ke kanan dan kiri, seakan merasa ada sesuatu yang mengikuti kami. Kenapa tiba-tiba sepi begini, ya? Gumam Ilham akhirnya. Biasa, kadang di gunung memang gitu, jawab Raka. Kami terus melangkah. Jalur yang kami lewati masih menunjukkan sisa-sisa kebakaran beberapa bulan lalu. Pepohonan yang hangus, tanah yang tandus, dan ranting-ranting hitam yang seakan berdiri sebagai saksi bisu bencana itu. Kemudian, bau itu datang. Awalnya samar, seperti bau kayu terbakar yang tertinggal di udara. Tapi makin lama, makin kuat. Bau rambut terbakar. Bau daging yang hangus. Aku menoleh ke Rizky, yang berjalan di sebelahku. Ia juga terlihat mengernyit, mengendus udara di sekelilingnya. Kalian nyium sesuatu enggak? Tanyanya pelan. Ilham langsung berhenti melangkah. Aku kira cuma perasaanku. Maya merapatkan jaketnya, wajahnya sedikit pucat. Bau apa sih ini? Kami semua berdiri diam. Angin bertiup membawa bau itu lebih kuat, menusuk hidung dan membuat perut terasa mual. Itu. Ilmi menunjuk sesuatu di depan. Aku mengikuti arah jarinya. Ada sesuatu di jalur, beberapa meter di depan kami. Awalnya aku pikir hanya bayangan, tapi semakin aku perhatikan, semakin jelas. Sebuah sosok. Berdiri diam di antara pepohonan. Berdiri membelakangi kami. Seketika, udara di sekitar terasa lebih dingin. Sosok itu tetap diam di tempatnya. Berdiri tegak, membelakangi kami, di tengah jalur pendakian yang sempit. Aku menelan ludah. Jantung mulai berdegup lebih kencang. Entah kenapa, rasanya kami harus berhenti. Sesuatu di dalam diriku menahan langkah. Siapa itu? Bisik Ilham. Suaranya bergetar. Tak ada yang menjawab. Sosok itu mengenakan pakaian serba hitam, seperti jaket atau mantel panjang yang lusuh. Rambutnya sebahu, berantakan, seperti belum disisir dalam waktu lama. Anehnya, tubuhnya terlihat kaku, tak ada gerakan sedikit pun. Aku melirik Raka, berharap dia punya jawaban. Tapi Raka hanya menggeleng pelan, matanya tak lepas dari sosok itu. Mas? Raka akhirnya bersuara, mencoba memanggil. Tak ada respons. Sosok itu masih diam, seperti patung. Kita balik aja, ya? Bisik Maya, suaranya penuh kecemasan. Tapi kita udah sejauh ini, jawab Rizky pelan. Mungkin dia pendaki lain? Aku mencoba berpikir rasional. Bisa saja dia memang pendaki yang sedang beristirahat. Tapi kenapa diam saja? Kenapa tidak bereaksi sama sekali setelah Raka memanggilnya? Saat itulah, sosok itu bergerak. Bukan berbalik badan, bukan melangkah, tapi kepalanya. Pelan-pelan, kepala sosok itu menoleh ke kanan. Bukan ke arah kami, tapi lebih ke samping, seperti mendengarkan sesuatu. Gerakannya aneh, terlalu kaku, terlalu lambat, seakan lehernya tidak memiliki sendi. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Turun aja, yuk. Ilmi menggenggam lengan Maya. Aku nggak suka ini. Ilham mengangguk cepat. Iya, mending turun. Raka menatapku sejenak, seakan menunggu keputusan. Aku menelan ludah, menimbang. Tapi sebelum aku bisa mengatakan sesuatu, sesuatu terjadi. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma hangus yang semakin menyengat. Ranting-ranting kering di sekitar kami berderak, seperti ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Lalu, terdengar suara. Hei! Suara pelan, lirih, seperti bisikan yang tertiup angin. Aku langsung menoleh ke sumbernya. Sosok itu tidak bergerak lagi, tapi dari belakangnya, dari antara pepohonan hitam yang terbakar, aku melihat sesuatu. Sepasang mata. Bukan mata manusia. Matanya terlalu besar. Terlalu hitam.
dan menatap langsung ke arah kami. Aku mundur selangkah, merasakan dingin menjalar di tubuhku. Ilham sudah lebih dulu berbalik, bersiap kabur. "Kita balik aja. Sekarang." Tapi baru saja kami hendak bergerak, tiba-tiba sosok itu menghilang. Bukan berjalan, bukan lari. Begitu saja, seperti asap yang ditiup angin. Jalur di depan kami kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi bau hangus itu masih ada. Masih kuat. Dan aku tahu, kami tidak sendirian. Kami berdiri membeku di tengah jalur, napas tertahan di tenggorokan. Angin dingin menyelusup ke sela-sela pakaian, membawa aroma hangus yang tak kunjung hilang. Sosok tadi telah lenyap begitu saja, seolah tak pernah ada. Tapi aku tahu, kami belum benar-benar sendirian. "Turun sekarang." Suara Raka terdengar tegas. Tak ada yang membantah. Kami langsung berbalik, mempercepat langkah menuju arah sebaliknya. Tapi baru beberapa meter berjalan, sesuatu menghentikan kami. Langkah-langkah. Di belakang. Bukan hanya satu, tapi banyak. Langkah-langkah itu terdengar samar, seakan ada beberapa orang yang berjalan mengikuti kami di jalur berbatu. Aku menoleh sekilas. Kosong. Jalur di belakang kami tetap sepi, hanya dedaunan kering yang berjatuhan di tanah. Tapi suara langkah itu masih ada. Maya meremas lenganku. "Mas, itu siapa?" Aku tak menjawab. Aku hanya menggenggam tangannya erat, lalu mempercepat langkah. Ilham yang sedari tadi ketakutan akhirnya berlari kecil. Tapi begitu ia melewati tikungan, ia tiba-tiba berhenti mendadak. Aku hampir menabraknya. "Kenapa?" Ilham tak menjawab. Ia berdiri kaku, matanya membelalak menatap sesuatu di depan. Aku mengikuti arah pandangnya, dan jantungku seperti berhenti berdetak. Di depan kami, tepat di jalur yang tadi kami lalui, sosok itu berdiri lagi. Masih sama. Jaket hitam. Rambut berantakan. Tapi kali ini, ia menghadap ke kami. Dan wajahnya. Bukan wajah manusia. Mukanya seperti hitam terbakar, kulitnya melepuh, matanya kosong, hanya 2 lubang gelap yang dalam. Aku mundur selangkah. Yang lain pun sama. "Sial," bisik Rizky. "Ini bukan manusia." Kami terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Tapi sebelum kami bisa berpikir lebih jauh, sosok itu bergerak. Bukan melangkah, tapi seperti meluncur maju ke arah kami. Aku merasakan teror menyergap seluruh tubuhku. Ilham menjerit. Maya menangis tertahan. Aku ingin lari, tapi tubuhku seakan membatu. Lalu, terdengar suara itu lagi. "Hei!" Bisikan yang sama. Tapi kali ini, datang dari sekeliling kami. Aku menoleh panik. Dari antara pepohonan hitam, dari balik kabut tipis yang menggantung di udara, aku mulai melihatnya. Bukan hanya satu. Banyak. Sosok-sosok itu muncul di antara pohon-pohon, berdiri diam, mengawasi. Mata hitam. Wajah terbakar. Napas berat yang terdengar bagai angin berbisik. Kami dikepung. Aku merasa seakan tenggelam dalam teror yang tak bisa dijelaskan. Lalu tiba-tiba, semua suara lenyap. Tidak ada angin. Tidak ada langkah. Tidak ada bisikan. Hanya kesunyian yang mencekik. Dan dalam kegelapan yang mulai merayap, aku sadar. Kami mungkin tidak akan bisa keluar dari sini. Dunia seakan berhenti berputar. Aku bisa merasakan jantungku berdetak kencang, seakan ingin meledak dari dalam dada. Sosok-sosok itu masih berdiri diam, mengawasi kami dari segala arah. Mereka tidak bergerak, tapi kehadiran mereka cukup untuk membuat tubuhku terasa lemas. Di tengah ketegangan yang mencekik, tiba-tiba Raka bergerak. Dengan suara bergetar, ia mengangkat kedua tangannya dan mulai membaca doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ilham mengikuti, lalu aku, dan akhirnya yang lain pun ikut membaca doa dengan suara lirih. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi saat kami mulai berdoa, udara di sekitar terasa berubah. Angin dingin yang tadi membekukan kulit perlahan mereda. Bau hangus yang menusuk hidung mulai memudar. Sosok-sosok itu tetap berdiri, tapi ada sesuatu yang berbeda.
Mereka seakan mundur. Aku menatap sosok hitam di depan kami, yang pertama kali muncul, yang memiliki wajah terbakar dan mata hitam kosong. Ia masih berdiri di sana, tapi tubuhnya perlahan memudar, seperti asap yang tertiup angin. Lalu, satu persatu, mereka semua lenyap. Tidak ada suara. Tidak ada jejak. Hanya hutan yang kembali sunyi. Kami masih berdiri diam, belum berani bergerak. Maya masih terisak pelan, Ilmi menggenggam lengannya erat. Ilham duduk di tanah, wajahnya pucat pasi. Raka menatapku. Kita harus keluar dari sini sekarang. Aku mengangguk cepat. Tanpa perlu berpikir panjang, kami mulai berjalan, mempercepat langkah menuruni jalur yang tadi kami daki. Anehnya, perjalanan turun terasa lebih cepat. Seakan jalur yang tadi membawa kami berputar-putar kini terbuka lebar. Langkah kami semakin cepat, hampir berlari, sampai akhirnya kami melihat pos pendakian. Cemoro kandang. Aku tidak bisa menahan napas lega yang keluar dari mulutku. Matahari mulai merayap naik di ufuk timur, sinarnya menghangatkan kulit yang sejak tadi terasa membeku. Saat itulah aku menyadari sesuatu. Di depan pos, seorang pria berbaju dinas perhutani berdiri menatap kami dengan ekspresi heran. Kalian dari atas? Tanyanya. Aku dan Raka saling pandang. Iya, Mas, tadi kami naik sebentar. Pria itu mengernyit. Kalian rombongan dari Surabaya, kan? Yang tadi minta izin buat naik? Aku mengangguk. Iya. Ia menarik napas panjang, lalu menggeleng pelan. Kalian beruntung selamat. Jantungku mencelos. Maksudnya? Pria itu menatap kami satu persatu, lalu berkata dengan suara pelan, namun penuh ketegasan. Gunung ini belum dibuka. Dan sampai tadi pagi, tidak ada pendaki lain selain kalian. Aku tidak tahu apa yang lebih menakutkan, pengalaman di gunung tadi malam atau kenyataan bahwa kami satu-satunya pendaki di sana. Kami semua terdiam. Pikiran kami dipenuhi pertanyaan yang tak ingin kami jawab. Jika memang tidak ada pendaki lain, lalu siapa yang kami temui di jalur? Siapa sosok dengan wajah terbakar itu? Siapa yang berjalan di sekitar kami? Dan yang paling membuat bulu kuduku berdiri, siapa dua orang yang tidur di shelter pos 3? Maya menggenggam lenganku lebih erat, napasnya terdengar pendek. Ilmi menunduk, masih terlihat syok. Ilham bahkan tidak berani menatap pria perhutani itu. Aku mencoba tetap tenang. Tapi, Mas, kami ketemu beberapa orang di atas. Pria itu diam sejenak, seakan menimbang sesuatu. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, yang kalian lihat mungkin bukan manusia. Jantungku berdegup semakin cepat. Apa maksudnya, Mas? Tanya Raka, suaranya serak. Pria perhutani itu menghela napas panjang. Setiap tahunnya, ada saja kejadian aneh di Lau. Banyak yang melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Ia melirik kami satu persatu, lalu melanjutkan. Setelah kebakaran besar kemarin, beberapa orang, para pendaki dan warga sekitar, melihat hal yang sama. Sosok hitam, dengan wajah terbakar. Aku menahan napas. Beberapa percaya mereka adalah arwah para korban kebakaran yang belum tenang, lanjut pria itu. Mereka masih terjebak di antara dunia ini dan dunia sana. Tidak ada yang berbicara. Udara dingin masih terasa menusuk, meskipun matahari sudah semakin tinggi. Aku teringat kembali wajah hitam mengerikan itu. Tatapan kosongnya. Cara ia bergerak seakan meluncur ke arah kami. Aku tahu kami tak akan pernah bisa menjelaskan pengalaman ini dengan logika. Tapi satu hal yang pasti, kami bersyukur masih hidup. Tanpa banyak bicara lagi, kami meninggalkan pos pendakian. Langkah kami terasa lebih berat, seakan masih ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Saat bus yang kami tumpangi perlahan meninggalkan Magetan, aku menoleh sekali lagi ke arah Gunung Lau. Puncaknya masih berdiri angkuh di kejauhan. Aku berpikir, mungkin suatu saat aku akan kembali. Tapi tidak dalam waktu dekat. Dan jika aku kembali, aku akan lebih berhati-hati. Karena di gunung ini, tidak semua yang tampak adalah manusia. Demikianlah kisah ini berakhir. Perjalanan yang dimulai dengan niat mendaki, berujung menjadi pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan.
Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa ada hal-hal di luar nalar yang sebaiknya tidak kita usik. Jika mendaki gunung, patuhi aturan dan jangan sombong. Sebab, di alam bebas, kita bukanlah penguasa. Terima kasih sudah membaca, tetap waspada, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.